kita akan menunjukkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana yang akan datang. Kalau air bersih sesuai yang setelah kami kirim itu ada sekitar 17 kecamatan. Kepedulian masyarakat sendiri. Contohnya kalau kebakaran hutan jangan buang puntung rokok sembarangan. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi hadir menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Tentunya saya tidak sendirian, bersama dengan kita untuk podcast kali ini sudah hadir Bapak Kapten Infantri Subandi, Pasiter dari Kodim 0701 Banyumas. Apa kabar Pak Subandi? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat pagi ya dan semangat pagi, semangat terus. Ya. Baik Pak Subandi, terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebencanaan di Kabupaten Banyumas khususnya Pak, seperti apa persiapan yang dilaksanakan para prajurit untuk menghadapi jika semisal tiba-tiba terjadi situasi kebencanaan? Ya. Terima kasih Mas. Intinya Kodim 0701 Banyumas dalam menghadapi kesiapsiagaan ini prajurit sudah siap. Okay. Intinya sudah siap. Nah, ini dengan ditandai nanti tanggal 20 kita akan melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana. Di Kodim 0701 Banyumas, di sini dengan BPBD, dengan Polresta dan instansi terkait lainnya. Dari dinas kesehatan, relawan, nanti semua kita undang. Kita akan menunjukkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana yang akan datang. Sehingga dengan adanya kita siap untuk menghadapi bencana, kita akan siap untuk melakukan bergerak untuk menindaklanjuti itu kegiatan bencana berikutnya. Untuk prajurit intinya kami Kodim khususnya kita siap. Di Koramil selalu siap standby 24 jam untuk menghadapi bencana yang akan tiba nanti yang akan datang. Iya, tanggal 20 nggih, Pak. Rencana tinggal 30 besok, 20. Oh, 20. Iya, tanggal 20. Ya, ini seperti apa, Pak? Mungkin persiapan yang dilakukan untuk apel nanti. Persiapan ini intinya itu kesiapan kita menghadapi bencana. Artinya mungkin siap peralatan, contohnya mungkin tenaga medis, mungkin dan yang lainnya. Khususnya peralatan yang kita siapkan untuk menghadapi bencana nantinya. Sehingga dengan adanya apel kesiapsiagaan bencana ini, instansi yang kita undang, instansi yang ada membawa kelengkapan masing-masing. Sehingga apabila nanti peralatan yang tidak ada, kita bisa untuk menghubungi, sudah bisa pinjam untuk yang instansi yang sudah siap yang ada. Karena tiap-tiap instansi tidak semua alatnya siap, pasti ada yang kurang. Ya, sehingga saling menutupi, saling membutuhkan, sehingga nanti apabila terjadi contohnya banjir, contohnya kita menghadapi kesiapsiagaan banjir contohnya, mungkin kita menghubungi, mungkin di Polres ada perahu karet untuk menambahi, mungkin BPBD ada lagi, Kodim sendiri mungkin ada dan sebagainya. Mungkin menghadapi dengan kebakaran, ini kita kerjasama dengan damkar dan sebagainya. Itulah kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana. Iya, Pak Subandi, jika bicara terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana dari Kodim 0701 Banyumas sendiri memiliki peralatan apa saja Pak yang terkait dengan kebencanaan? Kalau kita Kodim 0701 sendiri dengan hal ini kita memiliki perahu karet untuk bencana, iya. Terus senso dan alat kesehatan lainnya, ambulan. Nah, kita sudah siap. Untuk yang lainnya yang belum, memang kita itu kerjasama dengan Srigodar atau instansi yang terkait yang ada. Baik. Untuk perahu karet kita sudah siap, mungkin ada senso yang untuk memotong-motong pohon kita sudah siap, dan ambulan juga kita sudah siap ada. Baik Pak, untuk saat ini bencana yang sering terjadi mungkin lebih kepada bencana kekeringan gitu Pak. Iya. Dari Kodim 0701 Banyumas sendiri seperti apa Pak upaya untuk membantu warga yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih semacam itu Pak? Untuk kita sendiri dari Kodim sudah kerjasama dengan BPBD selama ini, bantu tenaga, sudah kita siapkan driver ke BPBD dan di wilayah untuk membantu pendistribusian airnya, untuk menyiapkan penampungan air, dan sampai itu juga untuk menyiapkan warga yang kekurangan, sehingga apabila bantuan air dari BPBD, dari Polresta, dari instansi yang lain, karena kekeringan ini yang pendopping air bukan dari kita sendiri BPBD. Dalam hal ini ya semua stakeholder yang ada. Dari organisasi juga ada, ormas ada dan sebagainya. Semuanya pasti membantu kepada warga masyarakat semuanya. Tapi dari Kodim sendiri yang membantu tenaga, membantu
pendistribusian air ke warga-warga ke desa-desa. Iya. Untuk wilayah di Kabupaten Banyumas yang sering mendapatkan dropping air bersih seperti ini di daerah mana saja, Pak? Kalau air bersih sesuai yang setelah kami kirim itu ada sekitar 17 kecamatan. Iya. Di banyak kecamatan ada 58 desa kalau nggak salah itu udah kita dropping. Yang khususnya yang paling banyak itu di wilayah Gumelar. Semua kecamatan ada Gumelar, Lumbir, Wangon, Purwojati, Watu Agung, Kecamatan Tambak, Sumpyuh, dan sebagian itu ada 17 kecamatan. Ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap bencana ini tidak, Pak? Edukasi kita selalu siapkan, edukasi selalu kita lakukan. Edukasi itu kita lakukan di semua lini kecamatan, artinya di koramil-koramil. Dan Babinsa mengadakan edukasi kepada warga masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, baik dengan stakeholder di kecamatan yang ada, kita selalu mengedukasi. Kita berikan himbauan-himbauan dan kita pasang pamflet-pamflet yang ada di wilayah yang bahaya, wilayah yang bahaya. Iya, seperti apa sinergi yang sering dilakukan antara Kodim 0701 Banyumas dengan para relawan, Pak, di saat terjadi situasi kebencanaan? Sinergitas kita sangat erat sekali, Pak, karena ini kita juga salam kemanusiaan, karena demi untuk masyarakat, sehingga kita tidak luput dengan adanya kesinergian kita kepada relawan yang ada. Iya. Kita sangat erat sekali dengan relawan-relawan yang ada di wilayah, khususnya di desa-desa. Itu sangat dekat, hubungan kita sangat harmonis, sehingga apabila ada kebencanaan kita selalu saling menginformasikan, sehingga tenaga kita memang benar-benar dibutuhkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Iya, selain kekeringan, salah satu potensi yang cukup marak terjadi ini, Pak, di saat musim kemarau adalah kebakaran, Pak. Baik itu bangunan, lahan, hutan, dan lain-lain. Seperti apa, Pak, dari Kodim 0701 Banyumas ikut berperan dalam mengantisipasi atau mungkin menangani saat bencana kebakaran ini terjadi? Kalau untuk menangannya tadi sudah kita sampaikan, untuk edukasi, sosialisasi sudah kita sampaikan kepada warga masyarakat, dan kita juga dengan Polresta, kalau dengan Polsek, kalau di wilayah kita Polsek sudah memasang pamflet-pamflet untuk bahaya kekeringan, bahaya kebakaran. Dan untuk apabila sudah terjadi kebakaran, memang kita sudah siap siaga untuk membantu memadamkan api dengan warga masyarakat yang ada, dengan instansi yang ada, termasuk damkar, termasuk contohnya. Itu semuanya kita saling membahu untuk memadamkan api tersebut apabila sudah terjadi kebakaran. Iya, ada tim reaksi cepatnya tidak, Pak, saat bencana terjadi ini? Kalau kita tidak memiliki tim reaksi cepat khusus, tapi kita siap siaga 24 jam. Ya, iya. Pak? Kalau tim relawan khusus memang nggak ada, tapi intinya kita dari Kodim, Koramil semuanya ada siap siaga. Apabila ada bencana, apabila ada musibah dan sebagainya, langsung kita bergerak. Oke. Satu lagi, Pak Subandi, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat, Pak, kaitannya dengan upaya atau mungkin juga terkait dengan mitigasi kebencanaan, Pak. Ya. Saya pesan kepada warga masyarakat, satu adalah peran pada masyarakat. Ya, intinya masyarakat harus peduli dengan lingkungan. Peran masyarakat peduli dengan lingkungan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kepedulian masyarakat sendiri. Contohnya kalau kebakaran hutan, jangan buang puntung rokok sembarangan. Walaupun kita sambil ke kebun, sambil ngerokok berjalan, kalau mematikan rokok dimatikan benar mati. Jangan belum mati dibuang, sehingga dampaknya akan bisa membakar lahan maupun hutan. Itu yang kecil. Kedua sampah kalau kita membuang sampah sembarangan, memang sampah tidak cuma kertas memang. Tapi kalau sekali, dua kali, satu orang, kali dua orang, tiga orang, kalau nggak ada peran kepedulian masyarakat, lama-lama kan bisa membahayakan pada diri kita sendiri. Mas satu kecil, contohnya makan es contohnya, puntung es atau mungkin apa dan sebagainya, bang seenaknya satu orang, kali berapa warga masyarakat di Banyumas? Kalau nggak ada peran pedulian itu tadi, satu orang lewat satu, datang lagi dari mana jatuh, buang lagi. Satu tambah satu yang lebih banyak, Mas. Suatu saat akan terjadi hujan, sampah itulah yang akan bermurang bagi kita, akan bisa membuat banjir di wilayah kita. Oke, jadi peran masyarakat, kepedulian masyarakat sangat penting. Iya.
Baik, terima kasih Kapten Infanteri Subandi selaku Pasiter dari Kodim 0701 Banyumas untuk kehadirannya di podcast Tarik Mase edisi hari ini, Pak. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak Subandi. Sukses selalu. Amin. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya di edisi hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dan saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.